Salam, salam sejahtera. Saya berdoa semoga Tuhan memelihara dimanapun saudara berada hari ini. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama arti nama Yesus dan mengapa nama Yesus sangat berkuasa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah hari ini yaitu nama Yesus memulihkan. Teksnya terdapat dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saya percaya setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengakui Yesus, mau mengimani Yesus, mau mengundang Yesus masuk ke dalam hidupnya, maka hidupnya akan dipulihkan Tuhan luar biasa. Saudara dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kisah seorang pemuda di Yeriko yang hidupnya diubah Tuhan luar biasa. Namanya adalah Sakeus. Secara fisik, Sakeus tidak memiliki citra atau penampilan rupawan seorang artis Korea yang tampan, cantik, sempurna. Justru sebaliknya, Alkitab memberitahu kita dalam ayat 3 berkata, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ya, Sakeus sama seperti kita hari ini, memiliki banyak kekurangan. Namun lihatlah, kekurangan itu sama sekali tidak membuatnya lemah. Kekurangan itu bahkan tidak menghambat semangatnya ingin berjumpa dengan Tuhan. Ayat 4 berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Sakeus. Yang pertama, ia berlari mendahului orang banyak. Bagaimana mungkin dalam kerumunan orang banyak itu ia bisa berlari? Jika Sakeus harus menerobos kerumunan orang banyak, tentu ia harus memiliki tenaga ekstra untuk berdesak-desakan. Siap kegencet, siap terinjak-injak, siap menahan nafas yang tersengal-sengal di kerumunan orang banyak, mengingat ia memiliki tubuh yang pendek. Namun Alkitab berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Nah saudara, jika yang dimaksud oleh ayat ini berlari memutari orang banyak, maka ini artinya jalan yang ditempuh oleh Sakeus menjadi lebih jauh karena ia berlari memutari kerumunan orang banyak. Dan bisa dibayangkan berapa langkah kaki yang harus dia tempuh agar bisa berjumpa dengan Tuhan. Lalu saudara, hal kedua yang dilakukan oleh Sakeus, mari kita perhatikan. Alkitab berkata, lalu Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Saudara dikasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Sakeus setidaknya telah menegur kita. Apa yang dilakukan oleh Sakeus memberikan kita introspeksi diri bahwa mencari Tuhan membutuhkan suatu pengorbanan. Artinya ada upaya ekstra yang harus dilakukan, ada kemauan dan tekad yang kuat untuk terus dan terus mencari Tuhan. Jadi jangan sedikit saja ada masalah langsung menyalahkan Tuhan, enggan datang beribadah, mundur dari pelayanan. Saudara, sudah 3 bulan lebih kita hidup dalam ketidakpastian kapan wabah virus ini akan berakhir. Yang pasti hari ini gedung gereja dan sekolah masih tutup. Namun bersyukurlah jika kita masih diberi kesempatan bisa beribadah di sini, di taman ini.
maka mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya gedung gereja itu adalah orangnya. Jadi gereja itu bukan gedungnya, namun gereja adalah orangnya. Dan saudara dikasih di dalam Tuhan, pengalaman hidup Sakeus juga menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh merasa cukup puas hanya dengan berdoa, meminta berkat Tuhan turun dari langit. Kita tidak boleh merasa cukup puas hanya karena telah beribadah setiap minggu, rajin membaca Alkitab, telah memberi persembahan, telah membantu orang miskin. Waktu kecil saya berpikir, menjadi orang Kristen itu yang penting bisa beribadah tiap minggu, memberi persembahan, sudah selesai. Namun seiring bertambahnya usia, saya menyadari bahwa menjadi orang Kristen tidak cukup sampai di situ. Nah saudara, tidak peduli seberapa jauh kita berjalan, Tuhan menginginkan totalitas hidup kita sepenuhnya untuk mencari dan melayani Tuhan. Apa yang Anda dan saya telah lakukan saat ini, Tuhan ingin agar kita melakukannya lebih dan lebih lagi. Sampai tiba waktu Tuhan bukan waktu kita. Sampai tiba saat di mana Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara dikasih di dalam Tuhan, mari perhatikan cerita selanjutnya dari perikop ini. Perhatikan ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan. Perjuangan iman Sakeus telah membuahkan hasil. Sakeus tidak hanya sebatas bertemu dengan Tuhan, namun ia menerima anugerah yang lebih. Ternyata Tuhan hadir dan mau tinggal di rumahnya. Ini luar biasa. Yesus mau hadir, mau tinggal di rumah orang yang berdosa. Tapi sebentar, perhatikan ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara, apa yang salah dengan Sakeus sehingga banyak orang membenci? Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, menurut Injil Lukas yang kita baca hari ini, Sakeus ternyata adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya raya. Jika saudara membaca ayat 2, maka wajarlah jika karena pekerjaan itu, ia kemudian dibenci banyak orang, sebab ia dinilai pengkhianat bangsa dan hanya menguntungkan orang-orang Roma yang menjajah bangsa Yahudi. Nah, apa yang menyebabkan Sakeus rela dicap sebagai pengkhianat? Jawabannya karena uang. Tidak ada informasi lengkap tentang penyelewengan pajak yang dilakukan Sakeus. Nah, tetapi memang tidak disangka bahwa posisi seperti itu bisa saja atau mungkin saja terjadi. Sakeus tidak mempedulikan pandangan sosial terhadap dirinya, yang penting dia kaya. Nah, kalau sudah perhatikan di Wikipedia memberitahu kita arti nama Sakeus dalam bahasa Yunani itu Sakoios, bahasa Ibrani Saki, bahasa Aram Tasai, artinya yang murni dan saleh. Tapi kenyataannya kehidupan dan nama bertolak belakang, bahkan tidak memperlihatkan ketulusan. Jadi nama Sakeus itu tidak menunjukkan citra dari dirinya yang sebenarnya. Dia tidak bersih, dia tidak suci, dia tidak berintegritas sebagaimana namanya. Dan saudara dikasih di dalam Tuhan, ya memang Yesus telah menumpang di rumah orang berdosa. Namun di mata Tuhan Yesus, orang berdosa yang satu ini menyadari keberdosaannya. Bukankah kita seringkali berada dalam barisan orang Yahudi itu? Ya, kita sama seperti orang-orang Yahudi itu, dengan lantang menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain. Sementara perilaku kita, karakter kita jauh lebih buruk dari apa yang kita sangkakan. Namun sekali lagi, di mata Tuhan Yesus, Sakeus adalah orang berdosa, namun ia menyadari keberdosaannya. Saudara perhatikan ayat 8-9. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Luar biasa. Perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saudara dikasih di dalam Tuhan, perhatikan sekali lagi ayat 8. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat.
Nah, jika kita perhatikan hukum orang Yahudi, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sakeus ini telah melampaui ketetapan yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, seharusnya Sakeus itu hanya mengembalikan seharga yang diperas, lalu ditambah 20%. Tapi Sakeus menggantikannya 400%, 4 kali, artinya 400%, itu luar biasa. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus telah mengubah hidup Sakeus. Kita tahu bahwa pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, sebenarnya mereka merasa takut dan malu datang ke bait Allah. Kalaupun mereka datang, mereka akan berdiri jauh-jauh karena menyadari mereka berdosa. Namun sekarang Tuhan Yesus mendatangi Sakeus. Tuhan Yesus bukan hanya mendatangi Sakeus, tapi juga menumpang di rumahnya. Orang-orang di sekitarnya menolak karena Sakeus dianggap sebagai orang yang berdosa. Tapi Tuhan bersedia mengampuni dan memberinya kasih serta anugerah. Perhatikan ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, bersediakah Anda belajar dari sikap Sakeus yang tanpa malu berlari, memanjat pohon, bertemu dengan Tuhan? Bersediakah kita memberikan totalitas hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan? Bersediakah kita menanggapi anugerahnya yang mengubah seluruh hidup kita dari pendosa menjadi orang yang diselamatkan? Manakala Tuhan berdiri di depan kita, menyebut nama kita, menumpang di dalam rumah kita, artinya hidup di dalam hidup kita, maka saya percaya, sama seperti Sakeus diubahkan hidupnya, maka hal yang sama Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dimanapun dan dalam kondisi apapun mereka, Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk sejenak menilik setiap hati, mengoreksi hidup kami. Sudahkah hidup kami memuliakan Engkau? Sudahkah kami mencerminkan pribadi yang telah dimerdekakan dari dosa-dosa yang pernah membelenggu? Kami belajar sebagaimana Sakeus, meskipun dia memiliki banyak kelemahan, tapi kelemahan itu tidak menghambat dia untuk mencari Engkau. Dia rela berlari, mengintari kerumunan orang banyak, menghabiskan waktu tenaganya agar bisa berjumpa dengan Engkau. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dia melakukan tindakan-tindakan di luar dari apa yang manusia lakukan. Dia berusaha melakukan hal yang lebih dan lebih agar bisa berjumpa dengan Tuhan. Ketulusan dan semangat iman itu membuahkan hasil yang luar biasa. Engkau memberkati Sakeus, Engkau memulihkan Sakeus, Engkau memenangkan hidup Sakeus. Tuhan, kami membawa hidup kami hari ini dengan keterbatasan kami, dengan rasa bersalah kami, dengan segenap pelanggaran-pelanggaran kami mau datang, kami mau mencari Engkau. Hadirlah di dalam hidup kami Bapa, berkenan untuk mengampuni kami, memberkati kami, memulihkan hidup kami sebagaimana Engkau memulihkan Sakeus. Bapa di surga, terima kasih untuk momen yang Kau izinkan kami nikmati. Ada banyak hal yang tidak mudah kami jalani. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, di luar, bahkan 1 menit, 2 menit kami tidak memahami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada, Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menjagai, memberkati. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar, yang meresponi firman Tuhan hari ini. Tuhan bekerja memberkati mereka, memulihkan hidup mereka dari keputusasaan menjadi hidup yang berpengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus.